supaya Oke. Anda tidak membebani keluarga Anda, membebani orang lain, membebani government, itu terima duit sisihkan. Nomor satunya adalah untuk investasi hari tua. Taruh yang aman dan menguntungkan. Mungkin small listener sudah mengira-ngira atau mungkin mendefinisikan kira-kira passive income-nya dihasilkan dari mana. Tapi untuk caranya mungkin masih bertanya-tanya gitu ya Pak Tung ya. Seperti juga yang sudah dilakukan Pak Tung sudah berpuluh-puluh tahun, passive income-nya sudah berbagai. Kayaknya 3 jenis ini pun sudah berjalan semua ya Pak Tung ya. Yes, yes, yes. Saya Nah, juga yes. Gimana tuh cara untuk startnya dulu Pak Tung? Karena kan mungkin kita juga butuh dana awal ya untuk bisa punya passive income, untuk bisa berani nih untuk mengeluarkan dulu. Gimana tuh Pak Tung? enggak harus punya uang Oke. untuk bisa start. Kalau yang Oh, harus punya uang itu kita namanya jurus tradisional. Oke ya. oke. Cara yang kita akan bahas hari ini, caranya Ya. menghasilkan 3 jenis passive income tadi, gitu ya. Aha. Yang pertama jurus yang tradisional, yaitu Anda ada income, ada Yes. income. Begitu terima, langsung Anda sisihkan. Mhm. Berapapun gaji Anda, apapun profesi Anda, tidak pakai alasan, pakai sadis, sabar Oh, dan disiplin, terima duit, sisihkan. Terima yes. duit, sisihkan. Cukup, enggak cukup, terima duit, sisihkan. Entah kecil, entah besar, kalau besar tentu saja lebih bagus. Why? Misalnya Anda sudah punya penghasilan 100 juta. Anda sisihkan 10%, itu 10 juta, buat tentu saja kan jauh lebih cepat Anda punya passive income nantinya. Terima duit. Tapi kalau gaji Anda baru 5 juta, Anda nyisihkan 500.000, ya bisa sih, tapi take a longer time gitu ya. Seperti Oh, saya. Dulu saya, nah tapi saya bisa mulai dengan cara tradisional dulu ya. mhm. Saya gajian 1.350.000. Ya. Itu sisihkan berapa? 14%. Jadi 200.000 saya sisihkan. Begitu saya baca, iya, iya, saya harus menyisihkan. Dan saya itu, ini true story, Anda boleh tanya seluruh karyawan saya, mantan karyawan saya zaman saya di BCA. Ketika saya mulai, saya wajibkan seluruh karyawan saya juga menyisihkan. Oke. Dan saya blokir rekeningnya. Karena di BCA itu kalau karyawan tidak perlu biaya administrasi, begitu ya. Yes. Jadi saya minta mereka buka minimal 3 rekening. Rekening yang pertama, minimal 10%. Lebih boleh nggak? Boleh. Mhm. Walaupun saya buka mau 2% kan, mau 3% boleh, tapi harus menyisihkan. Yes. Menyisihkan apa? Diblokir, tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa. Loh, Oke. kalau itu kayak duit hilang. Enggak, darling. Jadi disisihkan ini kita istilahnya gini loh. Utang terbesar loh. Kalau saya utang itu nomor 2. Nomor Mhm. 1, utang untuk masa tua Anda sendiri. Supaya Oke. Anda tidak membebani keluarga Anda, membebani orang lain, membebani government. Itu terima duit, sisihkan. Nomor satunya adalah untuk investasi hari tua. Taruh yang aman dan menguntungkan. Itu saya blokir. Kemudian yang kedua, terima duit yang Anda sisihkan untuk cadangan. Ya tadi sampai punya minimal 5-6 bulan gaji Anda lah. Jadi if something happen Anda bisa ngambil di situ. Loh, kalau punya utang, yang nomor 2 bayarkan utang dulu. Oke. Lunas, Anda harus tetap nyicil cadangan Anda. Setelah cadangannya ada 6 bulan, kalau saya sampai 3 tahun pada waktu itu, if something happen saya bertahan 3 tahun, betul loh. Ayo, pelajaran saya pada waktu orang kena pandemi ya 2 tahun melet-melet, Anda bisa mendadak jual aset ABCD, makanya banyak sekali aset murah gitu ya. Karena Ya. pepet, nggak bisa bayar. Nah, yang ketiga, silahkan sisanya habiskan. Minimal 10%, minimal 20%, sisanya 70%, silahkan habiskan. Nah, kan gitu ya. Itu cara tradisional. Terima duit sisihkan. Saya mulai dengan 200.000 loh, gaji 1.350.000. Tetapi ketika income Anda naik, boleh nggak gaya hidup Anda naik? Ya boleh lah, tapi naikin dikit, tapi yang lebih gede naikin yang Anda sisihkan. Simpan Contoh, ya. contoh ya. Jadi Oke. 350.000. Yes. Berikutnya, saya naik gaji saya cepat sekali di BCA. Setahun bisa naik gaji 3 kali. Oke. Gaji jadi 3 juta. Mhm. Kalau gaji saya 3 juta, yang saya sisihkan tetap 14%? No, 50% saya sisihkan. Oke. 500. Saya menikah dengan istri saya. Istri saya gajinya 1,5 juta, 4,5 juta, 3 juta saya sisihkan. Ikan. Saya dibajak nih, senior vice president tadi di Lipo Group. Gaji saya tahun 2000 itu sudah 20 juta. Keren dong. Oh, oke. Kita di hari ini aja sudah lumayan banget. Betul. 2000 sudah 20 juta. Ya. Kalau gitu saya tiap hari mau
tiap bulan ganti handphone bisa nggak? Bisa. Ya, Kecil waktu itu 5 juta nggak sudah dapat bagus banget. Nah, betul. saya nggak ganti handphone, saya tetap damai. Saya sisihkan berapa? 15 juta untuk Wow. supaya saya punya modal, punya aset nantinya. Ya. Saya maaf ya, kenapa orang yang miskin sulit, bukan tidak bisa, Mhm. Sulit sulit ya. mengejar yang kaya, Mhm. karena orang yang kaya mereka asetnya yang bekerja, uangnya yang bekerja untuk dia. Sedangkan Ya. orang miskin dia kerja untuk Wow. menghasilkan uang. Ya. Nah, salah contohnya gini deh. Kalau Anda mau cari 1 miliar, cari 1 miliar, Mhm. Anda belum punya duit. 1 miliar itu butuh perjuangan, butuh kecerdasan. Boleh nanti yang caranya yang kedua masingkan dapat duit banyak. Oke. Tapi Bapak Ibu, orang yang sudah punya 100 miliar, itu dapat tambahan 1 miliar, itu kepastian. Ya, Oke. 99,9% dapat. Kok bisa didiemin aja taruh deposito duitnya tambah 1 miliar. Aha. Nah, makanya kalau kita masih posisi kurang atau posisi dalam posisi miskin, itu terima duit sisihkan, harus disiplin. Dan semakin ada ikat pinggangnya, loh Pak Tong kok nggak nikmat. Banyak orang ketika saya cerita gini, zaman dulu berarti Pak Tong sengsara sekali ya, ikat pinggang sekali. Enggak, saya tetap nikmat. Karena saya ada satu sistem menggunakan untuk konflik, yaitu dengan challenge. Banyak challenge itu ya, kalau saya bisa investasi sekian, disiplin tadi. Saya sudah disiplin 14-15% selama 4 bulan, minimal 4 bulan. Yes. Saya ada jumlah uang 10% yang saya gulung, boleh saya habiskan, harus saya habiskan. Jadi saya Oh. tetap senang, tetap berlibur. Dan kalau Ya. berlibur, pelit, ada duit ini, harus habis. Wah enak. Yes. Tapi kan saya sudah disiplin. Disiplin apa? Menyisihkan tadi. Hmm. Untuk hari tua sudah, untuk ini sudah. Dari 70% yang saya punya, saya sisihkan 10%, harus saya habiskan. Tahun 2004 saya keliling Eropa. Tuh, itu keren gitu loh ya. Dari mana? Dari yang saya disiplin, saya sisihkan tadi. Oke. Sebagian memang untuk diinvestasikan, sebagian memang harus untuk dihabiskan. Betul. Ini yang super keren. Yes. Jadi tetap dibagi ya. Ada yang untuk disisihkan dan ada self reward lah seperti itu ya, supaya Oh, jangan sengsara-sengsara banget gitu ya, drama jadinya ya ketika kita menyisihkan. bisa nonton Coldplay ya, padahal Iya. Anda pengen nonton Coldplay ya Anda menyisihkan begitu ya. Terima Betul. duit, sisihkan. Setelah sisihkan yang sudah Anda disiplin, sekali lagi Anda sudah disiplin. Yes. Tadi untuk hari tua Anda dan untuk cadangan Anda disiplin, ada sebagian yang Anda untuk seneng-seneng. Coldplay boleh? Boleh. Boleh. Sampai jual kulkas. Nah, Kecuali Anda memang jualannya kulkas itu ya. bisnisnya kulkas gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya, Patung ya. Cari tahu lagi gimana caranya untuk menghasilkan passive income. Mungkin ada beberapa poin lagi yang harus kita highlight sehingga bisa juga men-trigger Anda nih, small listeners, untuk memikirkan passive income di kemudian hari.